Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, ingat obat, ingat ISPI. Pada kesempatan di dalam Halo ISPI Pod kali ini saya punya narasumber yang luar biasa yang datang jauh dari Kalimantan Barat, Bu ya. Di sini ada Ibu Indriani, Sarjana Farmasi, Magister Science. Beliau ini adalah dosen dan ketua LPPM ya yang ada di sana. Kebetulan beliau hadir di sini juga dalam rangka mengikuti kegiatan program mobility yang diselenggarakan oleh Obat Apps. Kita kenalan dulu sama beliau. Monggo Ibu. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Eslam MSI. Saya merupakan dosen dari Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Kayak ibunya ya luar biasa cantik dan masih muda. Sekarang kan yang diharapkan mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, kadang juga itu berpengaruh besar gitu ya, Bu, yang Iya, fresh kalau dilihat. Jadi mata kuliah yang agak susah tuh kadang kalau dibawakan oleh dosen-dosen yang fresh, muda, bersemangat gitu ya. Jadi kadang itu akan sedikit membawa pengaruh sehingga mahasiswa ini menjadi lebih mudah menangkapnya gitu ya, mungkin dengan bahasa yang juga kekinian yang gampang dimengerti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait asiknya penelitian farmakologi sebagai karya tulis ilmiah ataupun tugas akhir dari mahasiswa D3 Farmasi. iya, Nah, tentunya tugas akhir ini menjadi suatu kewajiban Bu ya iya benar Ibu. untuk mahasiswa di D3 Farmasi sebagai akhir gitu ya yang harus mereka lewati tentunya dengan sistem dan alur yang berbeda-beda setiap kampus. Nah, karena ini kita membahas farmakologi, mungkin beliau ini adalah expertnya dan ahlinya di bidang farmakologi. Kita tanya dulu, kira-kira farmakologi itu mempelajari tentang apa saja, Bu? Iya, jadi kalau kita kenal farmakologi ya, biasanya mahasiswa itu langsung mikirnya, oh berat nih kerja obat gitu Oh Bu ya. iya, benar. Langsung mikirnya dosis misalnya obat seperti itu. Padahal sebenarnya farmakologi tidak hanya sebatas itu aja. Bahkan cakupannya luas ya. Di mana di farmakologi kita juga ada yang namanya pengembangan obat di situ. Nah, itu yang akan saya fokuskan di sini. Di mana dalam pengembangan obatnya pastinya tidak hanya fokus ke hewan aja, tapi kita juga bisa ke hal-hal yang lain gitu. Oke, jadi pengembangan obat bukan hanya fokus ke hewan, Bu ya, dan juga ke yang lain. Nah, ini kan yang sekarang lagi ngetren itu kan terkait bahan alam. Nah, di Benar. mana terkait bahan alam ini kan dicanangkan untuk bisa mengganti pengobatan sintetis gitu ya, tentunya melewati penelitian-penelitian maupun uji-uji farmakologi lagi. Nah, Iya, kira-kira keterlibatan bahan alam di bidang farmakologi ini seperti apa dan mungkin bahan alamnya seperti apa gitu, Bu, yang bisa terlibat atau dijadikan sampel penelitian gitu di dalam bidang farmakologi ini. baik. Jadi kita tuh sebenarnya diuntungkan dengan keadaan Indonesia yang kondisi alamnya yang sangat banyak ya, kita kaya akan bahan alam yang kemudian bisa kita kembangkan. Nah, dalam dunia farmakologi ini karena kita mengingat banyaknya obat-obat sintetis yang efek sampingnya kan Bu, yang di mana jika penggunaan jangka panjang terutama untuk penyakit kronis itu pasti akhirnya berefek sedikit banyak pasti berefek juga pada pasiennya. Makanya mulailah dikembangkan obat-obat baru yang berasal dari tanaman ya. Apalagi kita di Indonesia banyak tanaman, di mana kalau menurut saya tanamannya apa saja itu sebenarnya apa saja bisa. Karena pada Oke. dasarnya kita tahu tiap tanaman itu punya yang namanya metabolit ya Bu ya, kandungan kimia di dalamnya yang ternyata setelah diteliti oleh banyak peneliti, kandungan-kandungan itu ternyata bisa juga berhasil sebagai obat. Oke, tadi ya hampir semua tanaman bisa digunakan di dalam pengobatan, Bu ya, karena tadi punya metabolit sekunder. Nah, Iya, mungkin bagi orang awam gitu, Bu ya, mungkin masih belum mengerti nih gitu ya, metabolit sekunder ini apa gitu. Kemudian metabolit sekunder ini contohnya seperti apa gitu yang ada di dalam tanaman yang sehingga memiliki aktivitas farmakologi. iya benar Ibu. Jadi metabolit sekunder itu pada dasarnya merupakan suatu kandungan kimia yang memang juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman memang menggunakan itu untuk keberlangsungan hidupnya. Tapi di sisi lain ternyata kita lihat kandungan kimia yang ada pada tanaman ini juga bisa dikembangkan sebagai obat. Misalnya contohnya ada senyawa alkaloid gitu ya, ada flavonoid, ada tanin, saponin, steroid dan semua itu pada dasarnya selama ini dikembangkan memiliki kemampuan sendiri-sendiri gitu untuk aktivitasnya pada penyakit.
Oke, jadi karena adanya kandungan metabolit sehingga punya aktivitas. Iya, Nah, namun kan kalau misalkan tanaman ini pun diolahnya dengan metode yang tidak tepat, nggih, mungkin nanti benar, senyawa metabolitnya tidak tersari atau tertarik secara tepat, betul nggih. Nah, maka sekali. akan mempengaruhi dari aktivitas yang kita harapkan. Nah, kira-kira bagaimana Bu cara mengolah tanaman ini agar memiliki aktivitas seperti yang kita inginkan? Gitu. Iya, jadi biasanya itu saya pernah dengar ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa, di mana untuk mendapatkan tanamannya mereka langsung beli di pasar. Oh, benar. Iya, sebenarnya padahal kita lebih memilih untuk mendapatkan langsung dari tempat tumbuhnya dia. Karena dari situ kan kita tahu bahwa kandungan metabolit sebenarnya udah pasti terjaga tuh ya. Yang walaupun memang kita tahu juga tempat tumbuhnya di Kalbar bisa jadi kandungan metabolitnya agak jumlahnya beda nih dengan yang di Banjarmasin misalnya seperti itu. Nah, semakin banyak metabolit yang kita inginkan itu terkandung dalam satu tanaman, maka bisa jadi aktivitasnya juga semakin besar gitu. Itu yang Oke, jadi beda tempat tumbuh kemungkinan baik kualitas maupun kuantitas dari senyawa aktif atau metabolit sekunder tadi berbeda gitu iya. ya. Makanya juga harus diolah dengan cara yang benar. Ini yang sering terjadi, Bu. Kadang karena kesulitan mencari bahan baku dari petani ataupun yang memiliki perkebunan sehingga kadang belinya di pasar. Iya, betul. Jadi tidak terstandardisasi dan tidak terjamin bagaimana nanti pengolahannya, pupuknya ataupun pestisida yang digunakan ataupun kondisi tanahnya gitu. Nah, ini mungkin Ibu boleh sharing gitu ya di akademi tempat Ibu kira-kira nih tugas akhir mahasiswa khususnya mengambil di bidang farmakologi ini seperti apa gitu judul-judulnya atau mungkin kan banyak ya farmakologi bisa ke klinis, non klinis gitu atau Benar. maupun in vitro, in vivo. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana kondisi tugas akhir di sana yang mengarah ke judul farmakologi begitu. Baik. Jadi biasanya itu di bidang farmakologi, mahasiswa itu kita bebaskan Bu, tapi kita juga Oke. mengarahkannya bahwa di lab kita bisanya penelitiannya apa-apa aja. Misal Hmm. kalau di variasi konten itu kita biasanya penelitiannya bisa ke analitik, Oh, kemudian oke. antipiretik, kita bisa juga uji diabetes mellitus. Jadi secara in vivo bisa, secara in vitro juga bisa gitu. Walaupun memang ternyata di sana juga memang ada sedikit batasan juga, tidak seluruhnya alat ada ya Bu, nggak selengkap itu juga. Untuk in vivo sendiri, biasanya kita menggunakan hewan uji mencit di situ, kemudian kadang juga menggunakan tikus. Selain itu kita juga ada uji antelmetik Bu, uji obat cacing ya. Jadi kita menggunakan biasanya cacing dari usus ayam di situ. Oh. Jadi kita langsung ke peternakan ayam seperti itu. Biasanya ayam yang digunakan ayam kampung. Oh, yang Iya benar. Jadi kita pesan sama orang yang bisa bagian pemotongan ayamnya, kita pesan usus ayam. Kalau dulu itu kita sampai pernah menggunakan cacing di usus babi, Bu. oh, Iya, oke. cuman sekarang karena susah untuk nyarinya, jadi dialihkan ke usus ayam. Kemudian selain itu in vitro juga bisa dilakukan dengan biasanya mukolytik, Bu. Kita uji batuk ya, obat batuk dengan menggunakan telur bebek. Oh, telur Ya, bebek. putih telurnya itu kita andaikan sebagai dahaknya manusia. Tapi ada syaratnya Bu. Jadi putih telur bebek ini diambil langsung usianya nggak boleh lebih dari 24 jam biasanya. Oh, Artikel-artikel seperti itu. Karena dikhawatirkan ketika dia lama keluar dari bebeknya akan terpapar ya, terpengaruh oleh lingkungan sehingga viskositas dari si putih telurnya akan berubah tidak secara tidak murni seperti awal lagi. oke, banyak ya tentunya judulnya ini menarik perhatian gitu ya karena mungkin ada beberapa yang Ibu tadi paparkan mungkin belum kami lakukan di sini nggih. Kalau di sini kurang lebih sama nggih. Cuman ada beberapa hal tadi yang Ibu sebutkan memang belum kami lakukan di Iya. sini. Nggih, kalau dilihat Bu untuk penelitian farmakologi ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk dilakukan? Untuk farmakologi, untuk ujinya sebenarnya 1 hari bisa selesai, Bu. Wah, Cuman yang begitu. bikin lama itu memang penyiapan tanaman itu sendiri. Karena kan mahasiswa harus mulai dari mencari tempat tanam tumbuhnya di mana, kemudian pengolahannya itu kan, Bu. Jadi ada yang membuatnya dalam bentuk eh, tanaman segar yang diekstraksi, bisa jadi dalam bentuk simplisia juga seperti itu. Belum lagi mau maserasi, Oh lalu iya. kita kentalin lagi kan, Bu. Nah, habis itu baru kita juga harus screening fitokimia karena di awal untuk kita menguji farmakologi kita harus pastikan bahwa metabolit yang kita inginkan memang Ada. terkandung di dalam tanaman tersebut.
Oke, jadi sebenarnya pengujian langsung ke arah farmakologinya sebentar Bu ya, tapi penyiapannya yang Iya lama. betul. Belum lagi nanti ada adaptasi hewan Benar itu ujinya ya. biasanya 1 minggu. Iya, karena kondisi kandang ataupun perlakuan yang membuat dia stres pun akan mempengaruhi hasil Iya benar penelitian. sekali. Dengan yang Ibu paparkan tadi nih, tentunya ada titik-titik krusial nih yang harus diperhatikan mahasiswa nih kalau mau ngambil judul ke arah farmakologi. Kira-kira apa saja Bu yang harus diperhatikan gitu sehingga pada saat nanti di lapangan menjalankan tugas akhir dengan judul ini lebih mudah untuk dijalani gitu. Iya, kalau saya menyarankan ke mahasiswa jika mau mengambil judul farmakologi ini, pertama dia harus tahu di mana dia memperoleh tanamannya. Jadi dia nggak boleh sembarangan, "Bu, saya mau judulnya ini," misalnya seperti itu. Tapi saya tanya dulu, "Kamu udah tahu tanaman ini mau didapat di mana?" Gitu kan, Bu. Karena tadi itu, dikhawatirkan mahasiswa tadi ngambilnya dari, pasar, seperti itu. Kemudian diperhatikan juga apakah alat-alat yang akan dilakukan pada uji yang dia mau itu ada di lab atau tidak, seperti itu. Kemudian yang pasti yang saya pengen adalah mereka harus teliti, terutama terkait pembuatan larutan ujinya, dosis ya Bu, karena beda dosis akan bisa berpengaruh pada hasilnya juga. Oke, jadi itu tadi titik-titik yang harus mereka ketahui sebelum memulai. Nggih. Iya, Nggih, jika mahasiswanya nih mengajukan judul nih, nggih, kira-kira apakah biasanya judulnya ini memang semuanya dari mahasiswa atau mungkin apakah juga di sana ada apa proyek dosen mungkin Ibu mungkin yang menang hibah gitu kan ya? iya benar Sehingga karena mahasiswa bisa terfasilitasi gitu. iya Mungkin bisa betul. diceritakan mungkin pengalaman Ibu atau teman-teman yang ada di sana begitu. Baik. Jadi kalau di sana itu kami ada yang namanya penelitian internal. Oh, Jadi biasanya masing-masing dosen itu kan pasti membuat proposal ya Bu, yang kita istilahkan adalah proyek dosen seperti itu. Nah, biasanya kita memang melibatkan mahasiswa. Jadi kita tawarkan sama mahasiswanya apakah ada yang berminat untuk mengambil proyek yang kami tawarkan itu. Dan biasanya dosen pembimbing untuk tugas akhir adalah dosen PA-nya mereka gitu. Jadi dosennya sudah mengenal mahasiswa itu dari semester 1 ya Bu ya. Jadi sudah tahu gambaran kira-kira mahasiswa mana nih yang kira-kira dianggap mampu untuk bisa menyelesaikan tugas akhir tersebut. Yang diinginkan. oke, berarti ada keterkaitan ya. Jadi Benar. dosen pembimbing akademik ini bisa menjadi dosen pembimbing tugas akhir. Iya. Oke, apalagi kalau ternyata terlibat di dalam penelitian internal Iya, tapi dosen. itu sebenarnya nggak semua ya Bu. Jadi kan Oke. memang terbatas, sedangkan kita biasanya ngebimbing maksimal 10 orang. Nah, jadi biasanya yang ikut proyek itu sekitar 1-2 orang aja. Sisanya gimana? Sisanya itu kami serahkan kepada mereka. Apakah mereka mau judul sendiri atau nanti kita arahkan. Tapi di awal-awal pasti kita memberikan gambaran. Seperti ini loh cara mencarinya. Coba dipilih yang mana yang paling enak. Karena kita tahu biasanya mahasiswa kalau kita paksa justru mereka nggak suka. Jadi Iya, kalau benar. mereka yang milih sendiri biasanya mereka dengan sukarela untuk menyelesaikannya, harapannya seperti itu. Oke, melihat tadi ada berbagai macam judul maupun hewan uji ya yang dipaparkan oleh Ibu Indri tadi, berarti minat dari mahasiswa Akademi IARSI di sana tuh luar biasa Bu ya. Iya, Oke, kira-kira di dalam satu periode untuk tugas akhir ini bisa lebih dari 10 judul farmakologi Bu? Atau mungkin farmakologi lebih mendominasi atau bagaimana presentasi ke arah farmakologi ini dalam setiap angkatan mungkin? kalau saya lihat untuk presentasinya biasanya paling mendominasi itu sebenarnya lebih ke survei Bu. Oh, Iya, karena kan kita memang survei. lebih ke komunitas juga Bu ya, ke Iya. pelayanan, karena di sana memang kerjanya lebih ke pelayanan. Tapi memang kalau di saya, karena saya memang jurusannya farmakologi, kemudian saya biasanya membebaskan mahasiswa untuk mengambil tugas akhir apa, dan mereka kebanyakan maunya farmakologi. Farmakologi, Iya, oke. walaupun Nah, saya bebaskan sebenarnya Bu ya. Yang lain juga nggak apa-apa saya bilang gitu, yang penting selesai aja tugas akhirnya. Tapi tetap mereka pilihnya farmakologi. oke. Nah, berarti ini eh, informasi juga Bu ya buat yang lain gitu bahwa yang namanya dosen pembimbing ini kita tidak selalu memberikan judul Bu ya, tapi Iya, kita memang mahasiswanya datang mengajukan judulnya apa karena ketidaktahuan kadang dan pengalaman mahasiswa yang masih minim terkait penelitian sehingga kadang mereka ini bawa judul tapi tidak tahu mungkin apa yang harus dilakukan, benar. mencarinya di mana. Nah, mungkin itulah sebenarnya peran dari dosen pembimbing dengan ilmu yang sudah mumpuni dan pengalaman mungkin yang lebih banyak ya dari mereka
karena sudah melakukan penelitian dan yang lainnya. Nah, disitulah titik krusialnya dari kita gitu ya untuk mempermudah mereka ketika melakukan penelitian. Iya, benar. Nah, itu yang catatan ini bagi mahasiswa. Oke. Nah, dengan adanya tugas akhir ke arah farmakologi mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan nih tips atau trik ataupun mungkin kesan dan pesan di mana nanti ini bisa menjadi suatu catatan gitu ya bagi pendengar semua mungkin. Oke, saya mungkin lebih fokus ke mahasiswa ya, Bu, ya. Oke. Jadi, kalian jangan melihat farmakologi itu susah ya berdasarkan teori. Pada dasarnya kalau menurut saya farmakologi itu menarik. Kenapa? Karena kita akan mengembangkan sesuatu yang baru, terutama dari bahan alam yang di mana kita duga dia memiliki aktivitas misalnya seperti itu dan kita ujilah ke hewan tersebut dan kalau misalnya ternyata memang memiliki aktivitas itu pasti memiliki kesenangan tersendiri bahwa ternyata, hipotesa saya gitu ya, misalnya latar belakang kalian melakukan penelitian itu berarti benar bahwa misalnya diduga tanaman ini memiliki aktivitas yang pastinya akan bermanfaat untuk perkembangan obat ke depannya. Bisa seperti itu. Oke, luar biasa buat Ibu Indriani ya. Terkait tentang tugas akhir ke arah farmakologi ini tentunya akan memberikan gambaran motivasi kepada seluruh yang mendengar, mahasiswa maupun secara pribadi gitu. Saya dosen di bahwa farmakologi juga bisa ada gitu ya di dalam farmasi klinis dan komunitas karena itu Iya, juga merupakan bagian dari farmasi. iya betul. Dan tentunya farmakologi ini akan menghasilkan penelitian yang pasti gitu ya, biasnya sedikit sehingga penelitian kita akan menghasilkan hasil seperti apa, maka itulah yang akan kita laporkan meskipun hasilnya negatif pun itu tetaplah sebuah penelitian. Benar, Ibu. Karena itu justru makin memacu untuk peneliti selanjutnya melakukan inovasi, Betul. kreatif dan kombinasi ataupun variasi lain untuk mengembangkan suatu produk bahan alam maupun sampel berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil pelajarannya di mana farmakologi itu tidak susah dan tentunya hasilnya adalah suatu hasil yang pasti Iya. yang tentunya sangat menarik tentunya bukan hanya dengan hewan uji bisa in vivo, in vitro dan yang lain-lain yang bisa dilakukan dan uh, jangan patah semangat bagi mahasiswa yang mengambil tugas akhir, nah khususnya baik D3 maupun S1, karena setiap penelitian itu tentunya ada tingkat kesulitan dan kemudahannya yang harus dilewati dan ketika itu dilewati itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Oke, di sini kita sudah kehadiran Ibu Indriani yang sudah cukup banyak tadi memberikan penjelasan terkait farmakologi dan ini membuat saya sendiri semakin terpacu karena kebetulan saya juga baru menerima judul 2 orang mahasiswa terkait farmakologi, memang yang satunya luka sayat dan satunya luka bakar. Oh iya. Ya, jadi itu yang akan diuji. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa saling sharing kembali. Iya. Oke ya, dengan beliau yang tentunya ahli di bidang farmakologi. Kebetulan saya bahan alam, Bu. Oh Jadi iya. bahan alam Mungkin juga. kita bisa kerjasama, Bu ya. Iya, bisa saling berkolaborasi di Iya. lain kesempatan dan tentunya akan mengembangkan sebuah penelitian karena adanya kolaborasi ini tentunya penelitian akan menjadi lebih berkualitas Iya. yang sehingga akan memajukan baik nama institusi maupun nama pribadi dan juga akan membawa nama besar terkait dunia farmasi. Iya. Oke, sampai berjumpa lagi di Halo Ispipot pada kesempatan tentunya dengan narasumber yang sejuta pengalaman yang mereka miliki, yang mana bisa kita ambil hikmahnya dan juga pelajarannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.